Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dewi Saripah MPD pada mata kuliah Sejarah Sastra. Pada tayangan video kali ini, saya akan memberikan materi pengayaan terkait dengan topik pengantar sejarah sastra. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, karya sastra seringkali dianggap sebagai potret sejarah suatu bangsa. Kenapa demikian? Karena karya sastra secara tidak langsung telah merekam dan merefleksikan realitas sosial, politik, dan budaya pada suatu masa. Meskipun karya sastra bukan merupakan laporan faktual yang kaku, namun isinya mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang pengalaman manusia, nilai-nilai, dan perasaan yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen resmi. Berikut adalah peran karya sastra sebagai potret sejarah bangsa. Yang pertama, karya sastra telah merekam memori kolektif dan warisan budaya. Apa maksudnya? Nah, karya sastra, terutama karya-karya yang kuno, seringkali menjadi penjaga memori kolektif suatu bangsa. Contoh, kitab-kitab babad dan hikayat dari masa kerajaan, seperti babad Tanah Jawi dan Negara Kertagama yang menyimpan cerita tentang sejarah, kepahlawanan, dan pandangan dunia masyarakat pada saat itu. Kemudian yang kedua, menggambarkan kondisi sosial dan politik. Melalui narasi dan karakter fiksi, sastra menampilkan potret kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan. Makanya terdapat perbedaan antara karya sastra dari masa ke masa. Seperti contohnya, pada tahun 1860 ada novel yang sangat terkenal, yaitu novel yang berjudul Max Havelaar, yang di dalamnya merupakan isi dari kritik-kritik sosial yang disampaikan oleh penulisnya, yaitu Multatuli atau Edward Dewes Dekker, yang mengkritik keras sistem tanam paksa dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu contoh yang lain berupa novel Senja di Jakarta. Novel ini terbit pada tahun 1963, merupakan novel karya Mohtar Lubis yang merefleksikan ketidakadilan sosial dan korupsi yang merajalela pada waktu itu di ibu kota pada era demokrasi terpimpin. Ini adalah dikenal juga sebagai novel dari kehidupan pasca kemerdekaan. Yang ketiga, karya sastra mampu mengungkapkan perspektif kaum terpinggirkan. Sastra memberikan ruang bagi pengalaman dan suara kaum yang seringkali diabaikan dalam narasi sejarah mainstream. Penulis dapat mengangkat kisah dari sudut pandang masyarakat biasa, korban perang, atau kelompok minoritas. Yang keempat, karya sastra mampu mengabadikan perjuangan dan semangat zaman. Karya sastra menjadi media untuk mengabadikan semangat perjuangan dan identitas nasional suatu bangsa. Dengan demikian, karya sastra bisa berfungsi sebagai pembentuk identitas. Bagaimana maksudnya? Nah, sastra Indonesia mencerminkan bagaimana identitas bangsa terbentuk dan berjuang melalui berbagai periode sejarah, dari masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Contohnya, kita mengenal karya-karya Pramudia Anantatur dalam tetralogi Buru mulai dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, sampai Rumah Kaca, yang di dalamnya menggambarkan perjuangan kemerdekaan dan pergerakan nasional melalui kisah hidup seorang tokoh fiksi yang bernama Mingke. Yang kelima, karya sastra dapat membangun empati dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembacanya. Maksudnya bagaimana? Nah, karya sastra mampu mengantarkan pembaca untuk mengalami suatu peristiwa sejarah dari perspektif yang lebih personal dan emosional. Dengan membaca karya sastra historis, maka dapat membangun empati terhadap pengalaman orang-orang di masa lalu, sehingga pemahaman sejarah menjadi lebih kaya dan humanis. Misalnya begini, kita akan lebih memahami bagaimana sakitnya perasaan orang-orang yang menjadi korban penderitaan dari kekejaman PKI pada zaman dahulu. Mungkin kita akan lebih memahami bagaimana penderitaan mereka
seperti apa penderitaan mereka dengan cara membaca karya sastra yang berlatar belakang pemberontakan PKI dibandingkan kita membaca sejarah tentang PKI itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu dengan membaca karya sastra juga kita akan memahami nilai. Artinya, karya sastra mengajarkan nilai-nilai yang hidup dan berjuang di tengah peristiwa sejarah, bukan hanya sekedar paparan kronologis peristiwa tertentu. Nah, dengan demikian, para mahasiswa sekalian, penting sekali untuk diingat bahwa sastra bukanlah catatan sejarah yang murni dan faktual. Karya sastra adalah produk imajinasi dan interpretasi dari penulisnya, meskipun seringkali berlatar pada peristiwa nyata. Sastra dapat menjadi sumber tambahan yang berharga untuk mempelajari sejarah, dengan tetap kritis terhadap unsur fiksi yang ada di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.